pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita kembali diberi kesempatan beribadah dalam anugerah Tuhan. Dan kita berterima kasih bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Demikian juga terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberi kesempatan untuk saya boleh share bersama-sama dengan jemaat Tuhan tentunya. Baik, sebelum kita mulai untuk kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kesempatan hari yang baik yang Tuhan jadikan buat kami, di mana pada hari Minggu ini kami boleh kembali beribadah dalam anugerah Tuhan. Kami minta tuntunan Tuhan, kami minta juga hikmat yang dari Tuhan. Berikan kepada kami hikmat pengertian yang dari Tuhan, untuk kami sama-sama diberikan kemampuan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan dimampukan oleh pertolongan Roh Tuhan sendiri untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ambil alih, biar pengurapan Tuhan turun atas setiap kami yang mendengarkan, jemaat Tuhan yang sama-sama beribadah, juga hamba-Mu khususnya akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai untuk jadi alat-Mu untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita sedang menyaksikan satu keadaan di mana bukan hanya di bangsa kita Indonesia, tapi juga di bangsa-bangsa lain, bahkan di seluruh dunia. Satu keadaan pandemi yang sudah sekian lama, bahkan sudah setahun lebih, dan masih terus. Bahkan kita tahu bahwa minggu-minggu ini di kota kita Jakarta sempat terjadi, bukan hanya di Jakarta tapi juga di bangsa kita khususnya, memecahkan rekor di mana lebih dari 20.000 orang dalam per hari yang positif pasien COVID tersebut. Nah, ini hari-hari di mana kita butuh sekali yang namanya perlindungan Tuhan. Ini hari-hari di mana kita butuh sekali dan memastikan bahwa kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Baik, kita akan sama-sama membaca di dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan yang daripadanya. Penulis Mazmur menyampaikan satu jaminan dari Tuhan, perlindungan yang sempurna di dalam Tuhan. Di ayat 1 dikatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Tuhan
disampaikan oleh penulis Mazmur, yang maha tinggi dan yang maha kuasa. Ini satu posisi, satu kedudukan di mana tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan tidak ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus yang kita percayai. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini penting. Kenapa? Karena dengan keadaan, dengan situasi pandemi yang seperti ini, kita perlu kembali diingatkan bahwa Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha tinggi. Kedudukannya, posisinya, Alkitab dengan jelas berkata bahwa Dia Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, pemilik segala yang ada. Dia yang menciptakan dan menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan juga dikatakan bahwa Dia Allah yang maha kuasa. Itu artinya bahwa tidak ada satupun yang bisa menandingi kuasanya. Sebagai orang percaya, kita perlu kembali diingatkan ini, bahwa kita punya Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha kuasa. Itu sebabnya penulis Mazmur berkata bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini artinya apa buat kita? Yang pertama, dalam kita menghadapi kehidupan saat-saat ini, di mana kita sedang melihat antrian orang mau masuk dirawat rumah sakit. Bukan antrian untuk mengambil hadiah, tapi antrian untuk masuk ke rumah sakit. Dan hampir semua rumah sakit hampir penuh semua. Ini satu fenomena, satu keadaan yang tidak biasa terjadi. Makanya tadi saya katakan kita benar-benar saat ini perlu yang namanya perlindungan Tuhan. Jadi yang pertama, ayat 1, penulis Mazmur mau mengatakan bahwa yang pertama buat kita, pastikan posisi kita ada dalam lindungan yang maha tinggi dan yang maha kuasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada perlindungan yang lebih aman, yang lebih sempurna kecuali di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu pemazmur dengan jelas penulis mengatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Bahkan juga dikatakan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi yang pertama Bapak Ibu, mari kita cek dan kita memastikan untuk di dalam hidup kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu selalu kita ada dalam lindungan Tuhan. Itu artinya kita memastikan keberadaan kita, posisi kita, bahwa kita ada di dalam Tuhan selalu. Dan ketika kita ada di dalam Tuhan, otomatis ini hari-hari di mana kita menyaksikan keadaan yang secara manusia membuat kita khawatir, secara manusia membuat kita cemas. Itu pasti secara manusia gitu loh. Tapi ini juga waktunya di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, diingatkan dan sedang diperingati oleh Tuhan untuk kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sebab bicara kita tinggal di dalam lindungan Tuhan, kita tinggal selalu di dalam Tuhan, maka kita senantiasa akan diperbaiki dan kita memperhatikan hidup kita. Dan saya mau katakan bahwa ini waktunya sebetulnya Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya. Lewat pandemi COVID, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan harus mengerti bahwa ini waktunya di mana Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya. Tidak ada cara lain. Kita akan aman, kita akan tenang kalau kita tinggal di dalam lindungan Tuhan. Itu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama, pastikan posisi kita ada dalam lindungan Tuhan kita yang maha tinggi, yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada cara lain bahwa kita harus memastikan itu. Itu sebabnya penulis Mazmur juga mengatakan bahwa tidak hanya duduk dalam lindungan yang maha tinggi, tapi penulis Mazmur juga mengatakan bahwa yang bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Itu artinya bahwa sepenuhnya hidup kita ada di dalam lindungan Tuhan. Pastikan itu.
Dan ketika malam biasanya kita mengakhiri pekerjaan kita, kita mengakhiri aktivitas kita, dan malam ketika kita bermalam, kita mau istirahat tidur, biasanya kita pastikan kita berdoa membereskan kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tinggal dalam lindungan yang maha kuasa. Allah kita maha tinggi, ya. Allah kita maha kuasa, ya. Tapi Allah kita ingat juga bahwa Dia Allah yang kudus. Itu sebabnya ketika kita mengakhiri hari, setiap hari, ketika kita mau menutup sebelum tidur, pastikan bereskan hidup kita sehari. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam hadiratnya Tuhan, tinggal di dalam naungannya Tuhan, tinggal di dalam lindungannya Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan, ini waktunya sebetulnya gereja sedang mempersiapkan dirinya. Ini waktunya sebetulnya anak-anak Tuhan sedang membereskan hidupnya. Lewat pandemi ini kita diingatkan untuk kapanpun sebetulnya Tuhan datang menjemput setiap kita. Kalau pengangkatan itu terjadi, kalau Tuhan datang di awan-awan terjadi kali yang kedua itu, kita siap. Sebab firman katakan entah waktu kapanpun kita harus siap sedia. Dan lewat pandemi ini kita yang memastikan kita ada dalam lindungan Tuhan. Di dalam lindungan Tuhan itu pun kita membereskan hidup kita. Kita membereskan kerohanian kita. Saya tahu dan saya percaya ada banyak orang-orang yang lewat pandemi COVID ini, mereka mulai mencari Tuhan. Mereka lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang-orang yang tadinya masa bodoh, orang-orang yang cuek, orang yang asal-asalan, mereka mulai disadarkan bahwa yang berduit aja bisa mati cuma karena butuh oksigen. Duit tidak ada artinya, apalagi yang tidak punya duit. Dan mereka mulai sadar bahwa kehidupan ini begitu berharganya. Dan hidup mati itu betul-betul hanya ditentukan. Seperti firman Tuhan katakan, hidup manusia seperti rumput dan bunga. Yang hari ini mungkin mekar, yang hari ini kelihatan baik, indah, tapi besok sudah layu. Singkat seperti itu. Dan mau tidak mau ketika itu diperhadapkan, orang mulai sadar bahwa dia harus mempersiapkan dirinya. Itu sebabnya setiap kita umat Tuhan, siapapun kita harus mempersiapkan diri kita. Untuk apa? Untuk kita memastikan kehidupan kita selalu kita layak di hadapan Tuhan. Kita tinggal di dalam lindungan Tuhan. Saya percaya kalau kita tinggal di rumah orang, ada aturan-aturan yang ditetapkan. Kita boleh tinggal di situ, kita boleh bermalam di situ, tapi ada aturan-aturan yang ditetapkan. Katakanlah orang ini orang yang bersih, gitu. Orang yang tidak suka kotor, jorok, dan mau tidak mau, gitu. Karena kita mau tinggal di situ, maka kita selalu juga kalau kotor kita membersihkan diri kita. Demikian juga tentunya Tuhan. Dan Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, Dia menghendaki umatnya juga kudus dan suci. Karenanya ini waktunya kita mau terus tinggal di dalam lindungan Tuhan dan kita mempersiapkan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan bahwa ayat kedua akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Orang yang berlindung kepada Tuhan, yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang kuasa, dikatakan akan berkata kepada Tuhan. Terjemahan lain berkata, aku akan berkata kepada Tuhan. Jadi penulis Mazmur menyampaikan bahwa dia sampaikan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dan dia sendiri memproklamirkan, dia memperkatakan bahwa aku akan berkata kepada Tuhan. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang aku percayai. Hal yang kedua, saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah pastikan perkataan kita adalah perkataan firman Tuhan. Perkataan-perkataan yang mempermuliakan Tuhan, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang positif. Perkataan-perkataan yang merupakan pengakuan kepada Tuhan. Sudah terlalu, saya percaya, dan kalau kita mau koreksi, sudah terlalu banyak kata-kata sia-sia yang kita ucapkan.
Dari sejak kita lahir, dari sejak kita bisa bicara, sampai hari ini, berapapun usia kita, saya percaya terlalu banyak kata-kata yang sia-sia kita ucapkan. Bahkan ada orang-orang yang sudah menjadi kebiasaan berkata-kata kotor, berkata-kata yang tidak baik, bahkan memaki, marah itu hal yang biasa. Tapi hari ini, lewat situasi, kondisi yang sedang kita hadapi, di mana orang-orang begitu gampangnya sakit, tertular, begitu gampangnya orang mati karena pandemi, karena COVID. Dan mau tidak mau, selain hal yang pertama tadi, memastikan posisi kita, keberadaan kita dalam lindungan Tuhan yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa. Yang kedua juga, pastikan perkataan-perkataan kita adalah perkataan tentang Tuhan. Kenapa saya mau katakan perkataan tentang Tuhan? Karena perkataan-perkataan tentang Tuhan itu menguatkan kita, membangun kita, mengingatkan kita kepada Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara tentang Tuhan, maka kita sedang connect, kita sedang ingat kepada Tuhan. Mau tidak mau gitu, kita diarahkan lewat perkataan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan sekali lagi, pastikan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita mulai hari ini perkataan-perkataan tentang Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan puji-pujian tentang Tuhan. Penulis Mazmur dengan bangganya berkata, kalau kita jeli memperhatikan, dia berkata, di terjemahan lain dikatakan, aku akan berkata. Tetapi di ayat ketiga, di ayat yang ketiga di situ dikatakan bahwa sungguh dialah yang melepaskan engkau. Padahal di ayat kedua pemazmur berkata, aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang aku percayai. Harusnya ayat ketiga itu seperti yang saya baca tadi, dikatakan sungguh dialah yang melepaskan aku. Karena nyambung dari ayat yang kedua, proklamasi kan, pengakuan. Sebagai pengakuan dari penulis Mazmur. Tapi saudara, kenapa dikatakan, dipakai ayat sungguh dialah yang akan melepaskan engkau? Jadi artinya penulis Mazmur mau menyampaikan bahwa ini janji-janji yang Tuhan sediakan, yang Dia sediakan, Dia janjikan ketika kita ada dalam perlindungan Tuhan. Selalu dalam setiap waktu kita pastikan posisi keberadaan kita ada dalam lindungan Tuhan. Dan dia mulai memperkatakan, dia sendiri bangga, dengan bangganya penulis Mazmur berkatakan, aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Berapa banyak orang-orang Kristen yang sudah mulai malu mengakui Tuhannya, malu menceritakan tentang Tuhan, malu menceritakan tentang firman, malu menceritakan tentang mujizat, pekerjaan Tuhan, karya Tuhan yang ajaib. Bahkan berapa banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang doa pun sekarang mulai bisik-bisik. Kenapa? Karena malu, karena takut. Tapi saya mau katakan hari ini, ubah itu semua. Ini waktunya di mana kita lebih banyak memproklamirkan Tuhan dalam hidup kita terhadap orang-orang sekeliling kita. Kita memperkenalkan Tuhan kita. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang ajaib. Sama seperti penulis Mazmur dengan bangganya mengatakan bahwa Allahku yang aku percayai. Satu kebanggaan. Coba kita ingat, sudah berapa lama kita menceritakan Tuhan dengan penuh kebanggaan. Saya percaya ketika orang pertama kali dia kenal Tuhan, yang namanya jatuh cinta, cinta mula-mula, kasih mula-mula, pasti karena orang lagi jatuh cinta, dia mengasihi Tuhan, cinta mula-mula, dia menceritakan Tuhan, maunya baca Alkitab, maunya ibadah, maunya ketemu Tuhan, dan dengan bangganya nyanyi pun dengan sepenuh hati. Tapi semakin hari semakin menurun. Dan kalau kita jujur, hari ini gitu ya, kapan kita terakhir kali dengan bangganya berkata bahwa Allahku yang kupercayai. Di tengah-tengah kesulitan pun kita berkata, Tuhan aku tetap percaya. Tuhan aku percaya bahwa Engkau sanggup meluputkan aku karena ini janjimu. Berapa banyak kita lupa itu.
lupa memperkatakan kebesaran Tuhan. Dan hari ini yang kedua, mari kita pastikan bahwa perkataan kita adalah perkataan tentang Tuhan. Sudah terlalu banyak kita dicekoki, sudah terlalu banyak kita disuguhkan, sudah terlalu banyak kita mendengar berita-berita tentang dunia, kabar-kabar yang mengkhawatirkan, kabar-kabar yang mencemaskan. Padahal Tuhan selalu berkata jangan takut, dan Tuhan selalu berkata Dia menjanjikan yang baik, Dia menjanjikan perlindungan. Dan hari ini biarlah setiap kita mulai mengubah itu, kebiasaan-kebiasaan kita, perkataan-perkataan kita, masih perhati perkataan yang mempermuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan, menyanjung-nyanjung Tuhan. Dan saya percaya bahwa seperti yang Tuhan katakan di Bilangan pasal 14 ayat 28. Coba kita lihat sebentar Bilangan 14 ayat 28. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup. Akunya ini Tuhan maksudnya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhannya pakai huruf besar semua. Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha kuasa, pencipta segala yang ada. Ini yang Tuhan katakan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi artinya ketika kita memperkatakan perkataan-perkataan tentang Tuhan, perkataan tentang karya Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, janji-janji Tuhan, maka Tuhan akan lakukan itu. Sebab ini janjinya Tuhan. Dan Tuhan bersumpah, demi Aku yang hidup, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini perhatikan perkataan-perkataan kita. Mulai pastikan perkataan kita, perkataan-perkataan tentang Tuhan, perkataan-perkataan tentang mempermuliakan Tuhan, janji-janji Tuhan, perfirman Tuhan, dan hal-hal yang membangun diri kita sendiri. Sebab ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka iman kita timbul dan dibangkitkan. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi betapa berpengaruhnya ketika kita sedang memperkatakan tentang firman Tuhan, perkataan-perkataan tentang Tuhan, maka iman kita sendiri timbul. Jadi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun situasi kondisimu, kalau hari ini engkau mungkin sedang terhimpit, sedang terkena penyakit, sedang COVID sekalipun, perkatakan kesembuhan yang dari Tuhan, perkatakan pertolongan dari Tuhan, perkatakan bahwa Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan yang kita sembah itu Dia yang maha tinggi, yang maha kuasa, tidak ada yang lebih berkuasa, dan Dia sanggup menyembuhkan karena Dia memang Allah penyembuh. Dia akan memperlakukan kita secara ajaib karena memang Dia Allah yang ajaib. Perkatakan itu. Dan otomatis sesuai firman Tuhan katakan bahwa iman kita timbul, iman kita bangkit. Jadi mari perkatakan terus kebenaran firman Tuhan, perkatakan perkataan-perkataan Tuhan seperti yang dilakukan oleh penulis Mazmur. Dikatakan bahwa dia bangga akan kepunyaan dia miliki Tuhan. Dia bangga akan perlindungan, dia berlindung kepada Tuhan. Karenanya biar kita juga mulai memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun hidup kita, membangun semua iman percaya kita. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ketiga dikatakan bahwa ayat 2 tadi berkata bahwa Aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang aku percayai. Perhatikan baik-baik kata kubu pertahanan. Kubu pertahanan. Kubu pertahanan. Seorang tentara, seorang prajurit gitu ya. Dia pasti punya yang namanya kubu pertahanan. Dalam hidup orang percaya pun demikian. Apa yang dilakukan oleh seorang prajurit ketika dia ada di kubu pertahanan? Tentunya yang sakit dirawat di situ. Kenapa? Karena kubu pertahanan pasti ada yang bertahan, ada prajurit-prajurit yang lain, tentara-tentara lain yang berjaga-jaga. Itu seperti markas besarnya gitu, tentara-tentara pasti ada yang berjaga. Jadi yang sakit itu dipulihkan, disehatkan kembali gitu. Kemudian yang capek, yang lelah dari tugas
dia pergi bertempur dan dia pulang dan dia beristirahat di kubu pertahanannya, dia istirahat dan kembali dipulihkan. Dan tentunya juga yang sehat sambil beristirahat, dia kembali memeriksa senjata-senjatanya. Dia memeriksa perlengkapan perangnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tahukah hal yang ketiga yang harus kita lakukan juga adalah selain yang pertama tadi, pastikan posisi kita, keberadaan kita ada dalam lindungan yang maha tinggi, yang maha kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, pastikan perkataan kita, perkataan-perkataan tentang Tuhan, tentang firman Tuhan yang mempermuliakan Tuhan. Dan yang ketiga juga yang harus kita lakukan adalah, yang harus kita perhatikan adalah persiapan hidup kita. Pastikan bahwa persiapan hidup kita selalu, setiap hari. Ini sebabnya pemazmur berkata bahwa kubu pertahananku, di dalam kubu pertahanan itu dia kembali mempersiapkan bukan hanya dirinya. Tadi saya katakan kalau dia capek, dia beristirahat. Jadi ini waktunya di mana menghadapi situasi kondisi pandemi COVID ini pun kita mempersiapkan diri kita masing-masing, bukan hanya secara rohani, juga secara jasmani. Kita harus memperhatikan daya tahan tubuh kita. Bicara tentang pemulihan kesehatan, tentang pemulihan dari capek menjadi segar kembali, ini bicara tentang daya tahan tubuh kita. Tentunya seorang prajurit yang kelelahan juga dia tidak akan maksimal dalam peperangan, apalagi prajurit yang sakit. Dan di kubu pertahanan ini kita memastikan, persiapkan kita, daya tahan tubuh kita. Itu sebabnya kedokteran menganjurkan kita juga untuk makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, tambahkan vitamin dan sebagainya. Dan ini juga perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena Tuhan juga menghargai itu, usaha-usaha kita. Jangan nanti karena kita berkata, saya kan udah dalam perlindungan Tuhan, saya kan sudah berdoa dan hidup seenaknya, tidur semaunya, begadang semaunya. Enggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Kita juga harus memperhatikan bahwa kita perlu menjaga daya tahan tubuh kita. Kita perlu sekali memperhatikan akan kehidupan kita. Apa yang kita makan, bagaimana istirahat kita, bagaimana pola hidup kita. Itu perlu sekali kita perhatikan di hari-hari ini, di saat dimana pandemi sedang terus berjalan. Dan kemudian apalagi yang harus kita lakukan, betul ya? Patuhi protokol kesehatan. Pak, apa kaitannya? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu melihat di dalam Roma pasal 13 tentang kepatuhan kepada pemerintah. Ayat 1 berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Perhatikan itu, bahwa semua pemerintahan ditetapkan dari Allah. Dan dikatakan semua pemerintahan itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Jadi artinya pemerintahan di atas kita, RT, RW, kelurahan, kecamatan, gubernur, sampai presiden, itu sesuai dengan firman, diatur dan ditetapkan oleh Allah kita. Ayat 2 dikatakan, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut pada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Perhatikan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak kita selalu sering mendengar patuhi protokol kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Gitu loh. Dari 3M ditambah 5M. Memakai masker itu hal yang sangat mendasar saat ini. Kemudian mencuci tangan. Kemudian juga menjauhi kerumunan dan segala macam, dari 3M sampai 5M dan seterusnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini anjuran pemerintah, dan Tuhan katakan bahwa pemerintah ditetapkan oleh Allah. Itu artinya kita juga harus mematuhi itu. Berapa banyak anak-anak Tuhan
yang melanggar itu, dan nanti dia berkata, Tuhan di mana perlindunganmu? Saya mau katakan, melanggar ketentuan pemerintah sama dengan tidak taat pada aturan Tuhan, ketetapan Tuhan. Karena ini firman-Nya di Roma 13 ayat 1. Jadi artinya apa yang dianjurkan pemerintah itu kebaikan untuk kita, seperti firman Tuhan katakan, itu harus kita taati, harus kita patuhi. Dan ini tugas kita semua untuk saling mengingatkan, untuk saling menjaga, untuk saling peduli. Lewat pandemi, sebetulnya kita sedang diajar dan diingatkan oleh Tuhan untuk saling mengingatkan, saling memperhatikan, saling menjaga satu sama lain. Dan saya percaya bahwa kalau kita lakukan ini, maka itu kebaikan untuk kita. Dan tidak ada lagi kita berkata nanti bahwa, oh di mana perlindunganmu Tuhan? Saya sudah berdoa, saya sudah tinggal di dalam Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, saya sudah memperkatakan firman, tetapi kenapa masih seperti ini Tuhan? Dan saya mau katakan bahwa mungkin ada hal-hal yang kita langgar. Aturan pemerintah pun mungkin kita berpikir, itu kan duniawi. Tapi ingat baik-baik bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah, kata firman Tuhan. Dan pemerintah ditetapkan oleh Allah. Jadi apa yang diputuskan oleh pemerintah, selama itu baik buat kita, ayo lakukan, dikatakan. Dan itu tujuannya menjaga kita, kebaikan untuk kita. Jadi hari ini kita belajar 3 hal yang perlu kita perhatikan. Sebab janji Tuhan tadi katakan, kalau kita lakukan ini, kita memastikan posisi kita, keberadaan kita dalam lindungan Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita memastikan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita sekarang lebih banyak perkataan tentang Tuhan, lebih banyak perkataan-perkataan yang membangun, lebih banyak perkataan-perkataan tentang firman Tuhan, tentang mujizat Tuhan, tentang perkara-perkara yang Tuhan kerjakan. Dan kemudian hal yang ketiga, mari kita semua memperhatikan persiapan hidup kita, siapkan hidup yang baik, fisik yang baik, tubuh yang baik, dan juga kepatuhan kita kepada pemerintah. Bukankah kita sekarang juga pemerintah menganjurkan supaya ketika kita keluar, kita memastikan bahwa kita memakai masker. Itu persiapan-persiapan dari diri kita. Dan itu harus kita lakukan. Demi apa? Demi menjaga diri kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan menghendaki kita semua dalam keadaan baik-baik. Lantas ada orang-orang yang berkata, bagaimana orang-orang yang sudah sakit? Kita tetap doakan mereka. Dan saya percaya ada begitu banyak orang-orang yang sakit juga. Dan Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan. Dan kalau ada orang-orang yang memang sudah waktunya dipanggil oleh Tuhan, ya itu rahasianya Tuhan. Itu rahasianya Tuhan yang tidak kita mengerti. Tapi tugas kita hari ini adalah bahwa kita memastikan hidup kita ada di dalam lindungan Tuhan. Memastikan perkataan-perkataan kita, perkataan yang mempermuliakan Tuhan. Dan memastikan persiapan diri kita. Kita melakukan hal-hal yang menjaga diri kita sendiri, kesehatan kita. Dan kemudian juga kita melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh pemerintah. Saya percaya bahwa kalau kita lakukan ini, maka perlindungan Tuhan, janji Tuhan yang di dalam Mazmur 91 tadi katakan, maka akan terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan selalu Tuhan yang menggenapi setiap janjinya. Ini kebenaran firman Tuhan buat kita pada siang hari ini. Biarlah kita semua terus diingatkan oleh Tuhan untuk kita terus ada terhubung dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu di tengah-tengah situasi, kondisi COVID yang masih terus Tuhan terjadi Tuhan. Dan kami tidak tahu kapan berakhir. Tapi Tuhan, kami diingatkan untuk kami mempersiapkan diri kami. Memastikan untuk kami ada dalam lindungan Tuhan. Untuk memastikan perkataan-perkataan kami, perkataan tentang Tuhan, tentang firman Tuhan. Karena itu membangun kami, menguatkan, meneguhkan kami. Dan Tuhan, kami juga mau terus Tuhan memastikan persiapan hidup kami, persiapkan
persiapan di dalam kehidupan kami. Kami sendiri menjaga kehidupan kami, menjaga kesehatan kami, mematuhi semua anjuran pemerintah. Dan hari ini Tuhan, bersama semua jemaat-Mu, kami berdoa Tuhan buat semua teman-teman kami berdoa buat jemaat-Mu yang hari ini dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Lewat sakit ini ada pertolongan Tuhan, ada jamahan Tuhan, ada kesembuhan yang dari Tuhan. Bahkan kami berdoa biar kesembuhan dari Tuhan terjadi bagi semua orang-orang yang sakit. Mereka yang sakit COVID hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, baik isolasi mandiri, baik di rumah-rumah sakit, baik di tempat-tempat isolasi sekalipun atau di rumah-rumah Tuhan, hamba berdoa kuasa-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan datang menjamah mereka, menghampiri mereka, dan biar kesembuhan yang dari Tuhan terjadi. Semua sakit penyakit itu disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati semua obat-obatan, makanan, minuman, bahkan semua yang mereka dimakan, minum, dikuduskan dengan darah Yesus, diberkati oleh Tuhan menjadi kesehatan. Tuhan, hamba berdoa hari ini biarlah Tuhan juga memberkati juga Tuhan semua para tenaga medis yang juga berjuang Tuhan. Bahkan pemerintah yang ada juga Tuhan sedang berjuang Tuhan di dalam mengatasi pandemi ini. Karena kami semua berdoa Tuhan menopang pemerintahan yang ada untuk sama-sama juga Tuhan. Mereka juga diberi hikmat tuntunan untuk bisa mengatasi ini Tuhan, tentunya menanggulangi Tuhan. Dan di atas itu semua kami meminta anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, untuk kiranya Tuhan bermurah hati kepada bangsa kami. Segeralah Tuhan, biar bangsa kami Tuhan diluputkan dari segala bencana, diluputkan dari segala malapetaka, diluputkan daripada kerusakan-kerusakan, bahkan dari masalah-masalah ekonomi yang ada Tuhan. Sebaliknya Tuhan, kami minta biar segera Tuhan bangsa kami dimampukan menanggulangi, mengatasi masalah pandemi ini, dan ekonomi juga bisa kembali pulih Tuhan. Bangsa kami kembali diberkati Tuhan, dan terus diberkati Tuhan adanya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan Allah yang menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit, Allah yang menyembuhkan bangsa kami juga, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih Tuhan, bersama dengan umat-Mu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Tuhan senantiasa memberi sehat, memberkati mereka, mengurapi mereka dalam tugas-tugas dan pelayanan. Selalu ada penyertaan Tuhan, selalu ada tuntunan Tuhan, dan terus jadikan berkat bagi umat yang digembalakan kami semua, dan juga Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan. Kami juga selalu berdoa Tuhan buat keluarga demi keluarga, biar hari ini keluarga demi keluarga Tuhan saling berdoa, saling bergandengan tangan, saling membangun mesbah doa satu sama lain. Karena ini waktunya di mana kami semua boleh terus mencari Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan. Mau berdoa juga Tuhan buat semua umat-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan, biar kiranya tetap ditolong Tuhan. Dalam pelayanan tetap ditolong Tuhan. Apapun aktivitas umat-Mu, biar ada perkenanan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Buat masalah-masalah yang dihadapi, masalah apapun, baik ekonomi, baik pekerjaan, baik usaha, baik rumah tangga, semua ditolong oleh Tuhan. Ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar yang dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, hamba-Mu berdoa buat umat-Mu di dalam memberikan persembahan Tuhan, baik persembahan kolektor yang mengembalikan perpuluhan, persembahan ucapan syukur. Diberkati setiap umat-Mu Tuhan, diberkati setiap umat-Mu Tuhan, dan biar mereka yang menabur terus Tuhan layakkan mereka menuai berlipat-lipat kali ganda. Umat-Mu tidak berkekurangan, tapi terus diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan berkat yang kudus yang dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan pikiran dan hatimu, terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah limpah berkat rahmat yang sempurna dari Bapa di sorga turun berlimpah-limpah atas hidup setiap kita umat-Nya. Dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati bersama katakan amin.